Teman-teman, kalau terakhir kali kita udah bahas prosesor terbarunya AMD di seri 7000 yaitu Ryzen 7 7700, maka kali ini kita akan bahas tandemannya di sektor GPU yang juga sama-sama mengusung seri 7000. Dan GPU ini baru rilis tahun ini. Dan ini dibuat buat teman-teman sekalian kaum mendang-mending yang mencari spek paling tinggi. Tapi apa benar begitu? Atau ini cuma gimmick marketing aja? Kita akan coba cari tahu sama-sama. Saya Jalox dan mari kita mulai videonya. Halo teman-teman, balik lagi dengan Jalox di sini dan seperti yang sudah teman-teman dengar di awal, kali ini kita spesifik akan ngomongin soal GPU atau Graphical Processor Unit dari AMD yaitu Radeon RX 7900 XTX. Ya benar, XTX. Ini paling wahid, paling tinggi. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah nonton nih video Ryzen 7 7700 yang udah kita rilis beberapa hari yang lalu, pasti udah familiar lah sama GPU yang akan kita bahas kali ini ya. Karena di video itu memang sempat Jalox mention sedikit, terus kasih review kecil-kecilan juga lah. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus ke GPU-nya ya. Dan setup yang kita gunakan juga masih sama dengan setup yang kemarin. Tapi ada nama sedikit lah. Nah, prosesor yang kita pakai kali ini masih sama, yaitu AMD Ryzen 7 7700 Gaming Processor. Motherboardnya juga masih menggunakan ROG Crosshair X670E Extreme. Dan CPU cooler juga masih menggunakan CPU cooler yang sama, yaitu AMD Generic Fan dan Heatsink. RAM 32GB dengan setup 2x16GB DDR5 dari Team Force Delta. Storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1TB. GPU AMD Radeon RX 7900 XTX dengan dedicated memory sebesar 24GB GDDR6. PSU atau Power Supply Unit dari Crosshair HX Series yaitu HX850 dengan daya sebesar 850W 80+. Monitor yang kita gunakan adalah Acer Nitro XV242Y Gaming Monitor sebagai penampil gambar untuk Full HD dan TCL TV 55A8 untuk penampil gambar 4K. Kartu ini sendiri memiliki tampilan bodi yang lumayan bongsor gitu, yaitu sekitar 33 cm dikali 14 cm dengan ketebalan itu sekitar 5,7 cm dan bobotnya sendiri 1,5 kg. Berat kan tuh. Dan menggunakan interface PCIe 40X16. Jadi udah pasti ya ini akan mantep alias makan tempat. Jadi teman-teman nggak akan bisa menggunakan GPU ini menggunakan mini PC. Dan wajib menggunakan casing ATX yang model tower gitu loh, atau yang setengah tower juga kayak masih cukup. Tapi mini PC udah nggak mungkin lah. Padahal katanya si GPU si geng ijo sebelah itu udah bongsor banget ya kan. Tapi ternyata ada yang lebih bongsor lagi, itu ya si GPU ini gitu. Ya udah berarti mereka ngadu bongsor-bongsoran mungkin kali ya. Kemudian sebagai sistem pendinginnya, kartu grafis ini menggunakan Phantom Gaming X Cooling System dari ASRock yang terdiri dari seperangkat heatsink yang dikombinasikan dengan 3 buah kipas yang diyakini ASRock bisa meminimalisir masalah hawa panas tapi dengan suara kipas yang senyap. Oke lah, apa sih? Lalu terakhir di bagian desain yaitu I/O port atau input-output portnya. Kartu grafis ini dilengkapi dengan sederetan port yang bisa dibilang lengkap dan juga update lah. Karena pada GPU ini tersedia satu HDMI 2.1A, 2 DisplayPort 2.1A, dan sebuah port USB Type-C. Nah, dengan jumlah port yang ada, kita bisa menghubungkan paling nggak ada 4 monitor lah yang bisa kita tancap-tancapin tuh ke GPU-nya. Dan resolusi yang disupport oleh GPU ini juga maksimal sampai 8K atau 7680x4320 pada port HDMI 2.1A-nya dan DisplayPort 2.1-nya. Tapi resolusi maksimal yang bisa dicapai tergantung juga pada monitor dan kabel yang digunakan. Jangan mau dapat 8K, udah monitornya oke, ternyata kabelnya enggak, kan kocak. Nah, port USB Type-C yang ada di GPU ini juga selain buat dicolokin ke displaynya, ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang pengen nyoba VR atau virtual reality dan juga AR yaitu augmented reality yang membutuhkan bandwidth gede dan latency rendah. Jadi keren dari GPU. Tapi untuk menjalankan itu semua, GPU ini juga menggunakan TDP yang nggak main-main, yaitu sekitar 355 watt. Dan power supply yang Jalox saranin sih ya harus menggunakan PSU minimal 800 watt. Kalau enggak yang seperti sudah Jalox tadi bilang kan, kita menggunakan PSU 850 watt. Di bawah itu kayaknya nggak akan ngangkat buat ngidupin GPU-nya ini sendiri.
Setelah dari desain, kita akan bahas fitur dan teknologi yang ada pada GPU gaming ini. Yang pertama, AMD memberikan terobosan baru kepada kartu grafis ini dengan menyematkan teknologi chiplet dalam kartu grafis ini, sehingga membuat GPU ini mendapat predikat World First Chiplet Design Gaming GPU. Chiplet itu sendiri adalah sebuah hardware yang memiliki dua komponen chip terpisah yang masing-masing itu memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak ini ada otak dibagi otak kanan otak kiri kayak gitulah, kayak kita gitu ya. Nah, chiplet yang pertama ini namanya GCD atau GCD atau Graphics Computer Die yang memiliki fabrikasi 5 nanometer yang bertugas untuk menangani segala bentuk komputasi yang berhubungan dengan grafis. Nah, chiplet GCD ini juga sudah menggunakan arsitektur terbaru dari AMD yaitu RDNA 3 atau RDNA 3 yang memiliki 96 compute unit dengan game clock sebesar 2,3 GHz dengan boost clocknya hingga 2,5 GHz. Pada chiplet ini juga terdapat unit khusus yang digunakan untuk mengakselerasi perhitungan ray tracing pada arsitektur RDNA 3 yang disebut Ray Accelerator yang jumlahnya ya sebanyak dari unitnya itu yaitu 96 unit atau 1 unit untuk satu compute unit. Ray Accelerator pada RX 7900 XTX ini merupakan generasi kedua dari unit ini yang memiliki performa dan efisiensi yang lebih baik daripada generasi pertamanya di RDNA 2. Unit Ray Accelerators ini dapat meningkatkan kualitas visual dan realisme pada game yang mendukung ray tracing seperti Far Cry 6 atau Cyberpunk 2077 gitu. Jadi biar lebih realistis gitu gerakan-gerakan, bentuk-bentuk kota, bentuk-bentuk alamnya. Genshin, apa kabar Genshin? Nggak bisa Genshin. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Ray Accelerator pada RX 7900 XTX masih kalah jauh dari unit ray tracing pada merek sebelah si RTX 4000 sekian itu. Jadi yaudahlah ya, diem aja. Next, untuk chiplet kedua disebut MCD. Apa? MCD? MACD? Bukan. Tapi ini singkatan dari Memory Cache Dice yang memiliki fabrikasi sedikit lebih besar dari chip yang pertama, yaitu sekitar 6 nanometer. Dan chiplet ini bertugas untuk menangani segala proses yang berhubungan dengan memori. Penggunaan chiplet MCD inilah yang memungkinkan GPU ini memiliki video memori atau VRAM sebesar 24 GB GDDR6 dengan memori interface sebesar 384 bit dan Infinity Cache atau L3 Cache sebesar 96 MB. Nah, selain dengan adanya inovasi dari segi hardware, Radeon RX 7900 XTX ini juga memiliki segudang fitur lainnya. Ya, salah satunya adalah fitur encoding dan decoding untuk kodek EV1 atau H256 High Efficient Video Codec dan juga format-format lainnya seperti H264, VP9, dan masih banyak kodek lainnya. Fitur ini memungkinkan GPU ini untuk merekam streaming atau memutar video dengan format dan kualitas yang beragam dengan performa dan efisiensi yang tinggi. Nah, demo fiturnya udah kita coba tampilin di pengujian prosesoran kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat lagi videonya yang kemarin, link ada di deskripsi bawah, teman-teman cari sendiri. Selain itu juga, AMD juga memberikan banyak tool penunjang agar kita bisa memanfaatkan kemampuan kartu grafis ini secara maksimal. Ya, sebut aja seperti AMD Software Adrenalin Edition yang memberikan kita tool untuk melakukan tweaking atau ya utik-utik kecil gitu untuk sistem yang kita pakai gitu ya. Lalu ada juga AMD FSR atau Fidelity FX Super Resolution yang membantu meningkatkan frame rate dan memberikan pengalaman bermain dengan kualitas dan resolusi yang tinggi tanpa harus mengganti kartu grafisnya. Tapi sayangnya sungguh sayang, fitur ini belum bisa dipakai di semua game. Selanjutnya ada AMD Link yang bisa mengubah PC kita jadi kayak cloud gaming server gitu. Jadi kita bisa menghubungkan PC kita dengan tablet atau TV atau PC lainnya agar kita bisa memainkan game kita dari hampir di device mana saja. Kemudian ada juga AMD Noise Suppression yang bisa mengurangi kebisingan dari suara di sekitar kita pada saat kita sedang melakukan video call. Fitur ini bisa kita aktifkan dari aplikasi AMD Adrenalin. Next, ada AMD Radeon Super Resolution atau SRR yang intinya sama aja sih kayak dengan AMD FSR yang tadi. Cuma bedanya, kalau AMD FSR tadi bisa kita aktifkan di beberapa game yang memang sudah mendukung. Nah, kalau AMD RSR ini bisa kita aktifkan melalui aplikasi AMD Adrenalin. Lalu ada fitur AMD Smart Access Memory atau SAM. Nah, kalau fitur ini sudah pernah kita bahas di video prosesor Ryzen 9 7950X yang kemarin. Jadi, kalau memang teman-teman pengen tahu, balik lagi aja ke video itu. Udah lihat, baru balik lagi ke sini.
Selanjutnya ada fitur AMD Privacy View yang bisa memberikan efek fokus pada display layar yang sedang kita lihat. Fitur ini memanfaatkan teknologi eye tracking yang sudah ditingkatkan. Jadi fungsinya fitur ini akan memberikan efek blur pada bagian yang dianggap sedang tidak kita lihat. Nah, fitur ini juga bisa diaktifkan melalui aplikasi Adrenalin terbaru. Terus juga ada fitur yang namanya AMD Radeon Boost yang secara garis besar fitur ini akan menaikkan FPS game teman-teman sekalian. Tapi game yang disupport minimal mendukung DirectX 11. Di bawah itu ya dia nggak bisa support ya. Kemudian ada AMD Radeon Anti-Lag, yaitu sebuah fitur aplikasi AMD Adrenalin yang bisa mengurangi input lag hampir 1 frame penuh. Jadi responsivitas input kita kayak keyboard, mouse, atau joysticknya itu jadi lebih akurat gitu kalau kita lagi bermain game. Kemudian selanjutnya ada yang namanya AMD Radeon Image Sharpening yang bisa mengembalikan ketajaman dan detail visual dalam sebuah game yang mengalami pelembutan atau softening atau agak blur dikit gara-gara efek dari aplikasi lain. Jadi dia bisa mengembalikan efek tajamnya gitu loh. Selanjutnya ada yang namanya AMD Enhancing Technology yang bisa membantu para teman-teman gamer sekalian meminimalkan screen tearing sambil mengurangi latency dan juga stutter yang dihasilkan oleh fitur VSync yang ada di hampir semua game. Nah, fitur ini sendiri bisa dijalankan pada game yang support DirectX mulai dari versi 9 hingga ke 12. Dan sama seperti beberapa fitur lainnya, ini bisa kita aktifkan dari aplikasi AMD Adrenalin. Nah, yang terakhir dan yang paling umum adalah AMD FreeSync Technology, yaitu fitur yang dirancang untuk menghilangkan stuttering dan tearing dalam game atau video dengan mengunci refresh rate layar ke frame rate kartu grafis. Jadi refresh rate kita dikunci, disimpan ke kartu grafis gitu supaya sama gitu loh. Nah, fitur ini sih kayaknya udah umum ya di beberapa produk yang berbasis AMD, mulai dari monitor, laptop, PC, CPU, bahkan GPU yang seperti kita lagi bahas kali ini. Jadi ya itu kayaknya udah fitur umum lah untuk semua produk AMD. Nah, setelah udah bahas panjang lebar soal desain, fitur, teknologi, sekarang kita akan bahas ke topik utama kita, yaitu performance. GPU gaming yang kita tes kali ini adalah AMD Radeon RX 7900 XTX yang memiliki spesifikasi 96 compute unit, 6144 unified pipeline, frekuensi up to 2,5 GHz, dan dedicated memory sebesar 24 GB GDDR6. Selain itu juga, seperti yang sudah Jalok sebutkan di awal, GPU ini menggunakan dua buah chiplet yang memiliki fabrikasi 5 nanometer dan 6 nanometer, serta sudah menggunakan arsitektur RDNA 3 dengan konsumsi daya sebesar 355 Watt. Dan seperti biasa, kita akan tes GPU ini dengan synthetic benchmark yang biasa kita gunakan. Ditambah, kita akan menggunakan beberapa tool benchmark lainnya yang kita anggap bisa menggeber performa GPU ini sampai titik darah penghabisan. Enggak, kalau gitu bakal rusak nanti. Ya, pokoknya sampai limit powernya lah ya. Tapi sebelum itu perlu Jalok ingatkan ya, GPU yang kita dapatkan kali ini adalah reference card dari AMD. Artinya ini produknya kami terima langsung dari AMD tanpa dari vendor mana-mana gitu ya. Jadi kalau sekiranya nanti teman-teman beli GPU ini dari merek mana gitu ya, terus dites ternyata hasilnya lebih tinggi dari yang kita tampilkan video ini, ya kemungkinan itu sudah kena overclocking. Karena yang kita tampilkan inilah skor yang dasarnya gitu lah ya. Anggap aja menjadi acuan. Lanjut ke pengetesan pertama, yaitu menggunakan rendering test BMW di aplikasi Blender. GPU ini dapat menyelesaikan satu frame dengan 3 kali pengujian dalam waktu rata-rata 23 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan beberapa laptop dan PC yang pernah kita review. Untuk tes selanjutnya kita menggunakan Blender Benchmark versi 3.4.0 dan GPU ini mendapatkan skor 1818 untuk Monster, 1425 untuk Jump Shop, dan 867 untuk Classroom. Ini dia perbandingan dengan beberapa GPU lainnya. Kemudian untuk 3D Mark Timespy, GPU ini mendapatkan graphics score sebesar 29.762 dan CPU score sebesar 12.558 poin, sehingga secara rata mendapatkan skor 24.688 poin. Ini dia perbandingan dengan beberapa PC dan laptop yang pernah kita review.
Next, untuk benchmark spek workstation 3.1.0 sebagai gambaran professional productivity, GPU ini mendapatkan skor sebesar 15,79 poin untuk GPU compute. Sementara untuk spek ViewPerf 2020 dengan menggunakan resolusi layar 1920x1080 atau Full HD, composite score yang dihasilkan adalah 254,58 untuk 3ds Max, 192,90 untuk Katia, 227,89 untuk Creo, 184,99 untuk Energi, 869,17 untuk Maya, 123,20 untuk Medical, 720,39 untuk Siemens NX, dan 517,49 untuk SolidWorks. Kemudian yang terakhir untuk synthetic benchmark, kita tes menggunakan Geekbench 6.0.0 dan GPU ini mendapatkan skor 168.328 untuk OpenCL score dan 188.192 untuk Vulkan score. Berikut ini adalah perbandingan dengan beberapa GPU lainnya. Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti yang biasa kita gunakan untuk menguji kinerja PC dan laptop yang sering kita bahas ya. Dan walaupun di video Ryzen 7700 kemarin sudah kita bahas soal performa gamenya, pada video kali ini kita akan tambahkan lagi skornya dengan rata-rata FPS yang kita tes menggunakan layar 4K. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi layar 1920x1080 atau Full HD dengan setting Very High, average frame rate di 175,6 dengan max 188,3 dan minimum 4,6 fps. Dan untuk resolusi 4K atau 3840x2160 dengan setting Very High, average frame rate di 169,1 dengan maksimum 188,8 dan minimum 43 fps atau turun sebanyak 3,8%. Untuk CSGO dengan resolusi Full HD dan setting High, average frame rate di 328,2 dengan maksimum 400,1 dan minimum 162,8 fps. Untuk resolusi 4K dengan setting High, average frame rate di 341,4, maksimum 400,4 dan minimum 227,3 fps atau naik sebesar 4%. Untuk Dota 2 dengan resolusi Full HD dan setting Best Looking, average frame rate di 321,6 dengan maksimum 377,4 dan minimum 259,6 fps. Sementara untuk resolusi 4K dengan setting Best Looking, average frame rate di 293,6, maksimum 394,4 dan minimum 227,2 fps atau turun sebesar 8,7%. Untuk FIFA 22 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 494,8 dengan maksimum 578,2 dan minimum 20,5 fps. Untuk resolusi 4K dengan setting yang sama, average frame rate di 341,9, maksimum 385,6 dan minimum 18,8 fps atau turun sebanyak 30,9%. Untuk NFS Hit dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 186,5 dengan maksimum 332,4 dan minimum 132,7 fps. Sementara untuk resolusi 4K dan setting Ultra, average frame rate di 141,7, maksimum 175,1 dan minimum 99,8 fps atau turun sebanyak 24%. Untuk The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 177,5 dengan maksimum 189,4 dan minimum 38,7 fps. Sementara untuk resolusi 4K dengan setting Ultra, average frame rate di 175,7, maksimum 188,9 dan minimum 99,2 fps atau turun sebanyak 1%. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi Full HD dan setting High, average frame rate di 338,1 dengan maksimum 373,9 dan minimum 209,4 fps. Sementara untuk resolusi 4K dengan setting High, average frame rate di 205,3, maksimum 373,7 dan minimum 14,8 fps atau turun sebanyak 39,3%. Gimana teman-teman, dari hasil benchmark dan testing game yang sudah kita sampaikan tadi, sudah ketebak bagaimana performansi dari GPU ini? Mantap bukan? Iyalah. Dan pas saat menjalankan game yang tadi, Jalok sempat mengukur aktivitas setelah kita menjalankan serangkaian game selama sekitar 10 menit.
Maka untuk menghasilkan rata-rata frame rate sebesar 164,7 fps, membutuhkan rata-rata daya sebesar 59,2 watt atau sekitar 0,4 watt per fps. Dan yang terakhir, kita akan lakukan stress test untuk GPU ini dengan menggunakan aplikasi MSI Combustor versi 4.1.20.0 dengan menggunakan metode tessellation, physically based rendering atau PBR, dan depth of field atau DOF. Dan hasilnya, GPU ini mendapatkan skor sebesar 5341 untuk Full HD, 4693 untuk QHD, dan 3773 untuk 4K. Ini dia hasil perbandingan dengan beberapa GPU lainnya. Baik teman-teman, seperti yang sudah Jalok sampaikan di bagian fitur tadi ya, kartu grafis ini sudah mendukung fitur AMD Smart Access Memory atau SAM yang bisa diaktifkan melalui pengaturan BIOS. Dan pada saat kita cek sih, SAM ini udah otomatis nyala ya. Jadi semua pengetesan yang tadi sudah kita lakukan, baik benchmark maupun game, itu sudah dalam keadaan SAM-nya aktif. Overall, menurut pendapat pribadi kita, GPU AMD Radeon RX 7900 XTX adalah sebuah kartu grafis yang bisa menggebrak teknologi kartu grafis yang ada saat ini. Why? Ya, tadi seperti udah George bilang, kalau GPU ini mendapatkan predikat World First Chiplet Design Gaming GPU. Bahkan tim hijau sebelah aja belum pakai teknologi ini. Tapi ya nggak hanya itu aja sih. GPU Radeon RX 7900 XTX ini juga unggul di beberapa segmen dari GPU dari geng hijau sebelah yang menggunakan seri 4000-nya. Pertama, dari beberapa sumber media informasi yang sudah lebih advance melakukan pengetesan beberapa kartu grafis termasuk kartu grafis ini, mereka mengeluarkan result bahwa RX 7900 XTX ini lebih unggul dari seri 4000 dari geng hijau, terutama di resolusi 4K dan skornya itu mepet-mepet dengan versi paling atasnya. Terus kedua, GPU ini juga memiliki konfigurasi memori yang lebih baik dibanding komputer sebelah, yaitu 24GB GDDR6 dengan memori bus selebar 384 bit yang lebih besar daripada seri 4000 yang geng sebelah yang cuma punya memori 12GB GDDR6X dengan bus memorinya cuma 320 bit aja. Dan secara harganya, kartu grafis ini dibanderol mulai dari harga 19 jutaan di beberapa toko online AMD komponen Indonesia. Kemahalankah? Ya, relatif sih, karena GPU ini juga masih baru dan mengusung teknologi yang baru juga. Ya kalau Jalok bilang sih secara price to performance ini masih masuk lah ya. Jadi ya nikmatin aja dulu, mungkin saldo tahun lagi bisa turun. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek link yang sudah kita sertakan di bagian deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pixelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa berkunjung ke YouTube channel kita yang lain yang membahas game, yaitu Pixel Main Game, atau channel kita yang satu lagi yang membahas keseharian kita dan segala hal yang ada di belakang layar kita di channel PMG Famous. Jadi itu dia video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kiranya informasinya bisa berguna buat teman-teman sekalian. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jalok out. Bye-bye. Bye-bye.